Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segala waktu teman-teman. Selamat malam, salam sehat. Senang sekali malam ini saya Renvi bisa kembali menjadi host live Instagram Let's Talk edisi ke-41 dengan tema keragaman seksual dan gender mengupayakan perlindungan hak warga negara. Dan edisi malam ini merupakan edisi yang spesial karena juga dalam rangka peringatan Pride Month 2022 ya. Nanti akan ada Bang Ferry Ferianto Sitohang ya, yang akan menjadi guest kita pada malam hari ini. Tapi saya akan coba kontak Bang Ferry dulu ya. Sebentar. Oke, sambil menunggu Bang Ferry bergabung bersama kita malam hari ini, teman-teman mungkin sebagian ada yang sudah tahu ya, ada juga yang belum familiar dengan apa sih Pride Month itu, gitu ya. Nah, sekilas saya akan menceritakan sedikit tentang Pride Month atau bulan yang memiliki sejarah sendiri ya dan makna yang cukup mendalam bagi teman-teman dari kelompok LGBT dalam memerangi diskriminasi gitu ya. Sebentar kita tetap menunggu. Sepertinya tadi Bang Ferry sudah masuk. Oke, Bang Ferry itu sudah bergabung tapi belum. Oke, saya akan coba lihat ya. Selamat malam untuk semua teman-teman yang sudah bergabung bersama saya malam hari ini di live Instagram Let's Talk edisi ke-41 dengan tema keragaman seksual dan gender mengupayakan perlindungan hak warga negara. Sekali lagi, live Instagram malam ini merupakan live Instagram edisi spesial Pride Month 2022 ya. Saya akan coba lagi untuk cari Bang Ferry. Ya, oke. Iya, Kak Ira. Betul, tapi sudah aku. Hai Bang. akhirnya live Aku sudah juga. join ya. Iya. Apa kabar Bang Ferry? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Iya sehat-sehat. Posisi di Jakarta apa sedang di Medan Bang? Saya di Jakarta. Oh, sedang di Jakarta ya. Oke. Ya. Nah, teman-teman, guys kita malam ini adalah Bang Ferianto Sitohang. Dan biar kita kenal lebih dekat dengan beliau, saya akan coba memperkenalkan Bang Ferry ya. Panggilannya Bang Ferry ya Bang ya? Boleh. Boleh ya Bang? Ya Ferry teman-teman. juga boleh. Oh, oke. Teman-teman yang bergabung bersama saya dan Bang Ferry, selamat malam. Kita akan ngobrol-ngobrol santai, tapi tentunya cukup banyak faedahnya nanti ya untuk meningkatkan awareness kita semua terkait dengan jaminan terhadap hak teman-teman dari kelompok keragaman gender dan seksual ini, gitu ya. Nama beliau, nama lengkapnya adalah Ferianto Sitohang. Beliau saat ini merupakan komisioner dari Komnas Perempuan, teman-teman ya, sejak Januari 2020 hingga nanti Desember 2024. Bang Peri merupakan ketua Subkom Parmas, kemudian juga di program Mampu juga merupakan penanggung jawab, kemudian juga penanggung jawab Pundi Perempuan, Pendidikan Publik, dan juga penanggung jawab kerjasama staf khusus Presiden dan koordinator tim kampanye RUU PKS yang saat ini sudah menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ya tentunya. Nah, selain menjadi Komisioner Komnas Perempuan sebelum menjabat, Bang Ferry ini juga punya banyak sekali pengalaman
di bidang kelembagaan ya, karena pernah menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten Dairi ya, malah 2 periode ini Bang ya. Betul, 2 periode. Jadi dari perpolitikan, terus lanjut ke Komnas Perempuan ya Bang ya. Betul. Ya, tapi yang menarik teman-teman, Bang Peri ini pendidikan formalnya sebenarnya lulusan dari Sarjana Ekonomi Institut Bisnis dan Ekonomi malahan. jadi jadi lebih kaya lagi gitu ya. Sarjana ekonomi, kemudian bergelut di politik, kemudian saat ini malah berkecimpung, berkomitmen untuk memajukan hak perempuan di Indonesia. Oke, nah selain pernah menjadi komisioner dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, Bang Peri juga aktif di berbagai NGO di Medan, diantaranya adalah Aliansi Sumut Bersatu. Itu merupakan NGO untuk isu pluralisme perempuan dan seksualitas. Bang Peri merupakan pendirinya ya. Kemudian juga Bang Peri juga merupakan pengelola dan pemilik dari Sopo Mode Ethnic Gallery. Waduh, entrepreneur juga ya Bang. Lengkap banget di satu paket komplit gitu ya. Ada semua di Bang Peri. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus dari Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Dan juga beberapa lembaga lainnya tentunya ya. Dan selain itu Bang Peri ini juga punya banyak sekali pengalaman menjadi fasilitator, narasumber dan juga moderator serta konsultan untuk berbagai proyek ya terkait dengan isu materi gender dan analisis, kemudian juga pendidikan politik, kursus dasar CUNI Credit Union kalau nggak salah ya, kemudian ekonomi rumah tangga dan pendidikan kewirausahaan, juga sering terlibat dalam kegiatan pelatihan untuk menjadi fasilitator strategic planning dan manajemen organisasi, kemudian juga pendidikan politik, kesehatan reproduksi, dan lainnya. Jadi memang pengalaman beliau sudah sangat banyak sekali, dan beliau juga pernah bekerja sama dengan banyak sekali lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan di tahun 2010 ya sampai sekarang, Bang Peri ini aktif dalam pembelaan hak-hak minoritas agama di Aceh dan Sumatera Utara hingga kini ya. Kemudian di tengah banyak sekali aktivitasnya, Bang Peri ini juga produktif sekali menulis buku, teman-teman. Oke. Di antara buku yang pernah ditulis Bang Peri, itu ada yang terbaru di tahun 2017. Bang Peri merupakan editor buku Jalan Sunyi, Penganut Agama Leluhur di Sumatera Utara. Terbitan Aliansi Sumut Bersatu, Yayasan Satu Nama Yogyakarta, dan The Asia Foundation. Selain buku-buku lain yang pernah ditulis Bang Peri ya sejak tahun 2003 hingga saat ini gitu. Oke, teman-teman di tempat saya sedang azan, kedengaran ya Bang? Kedengaran. Kita tunggu sebentar nggak apa-apa? Iya, kita tunggu sebentar ya, sambil nanti ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Peri.
Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah menghentikan sejenak aktivitas kita untuk mendengarkan azan yang baru saja berlalu ya. Kita akan lanjut teman-teman. Seperti tadi saya sampaikan bahwa live Instagram Restock malam ini merupakan edisi spesial ya, karena dalam rangka peringatan Pride Month yang diperingati setiap bulan Juni ya, setiap tahunnya. Dan tentu saja peringatan Pride Month sendiri sebenarnya memiliki sejarah yang tidak sewarna ikon pelanginya ya, yang biasa kalau kita lihat di bulan Juni itu banyak sekali postingan teman-teman di media sosial yang pakai ikon pelangi ya, dengan dengan warna-warna yang colorful itu. Tapi sebenarnya ada sejarah kelam di balik peringatan Pride Month ini sendiri. Diawali di bulan Juni tahun 1969 terjadi kejadian di mana para relawan aktivis teman-teman LGBT New York yang terlibat kerusuhan dengan para polisi yang memaksa mereka, kalau kita bahasa kita tuh menggerebek ya, sebuah bar di sana, dan kemudian memaksa setiap pengunjung untuk menunjukkan setidaknya 5 ciri dari identitas gender dan seksual mereka gitu ya. Kalau tidak maka polisi melakukan penangkapan. Nah, karena ada perlawanan di Stonewall Inn bar di sana waktu itu para pengunjungnya, maka menjadikan terjadi penangkapan paksa dan juga jatuh korban ya di tragedi di Stonewall Inn ini. Dan tentu saja buat kita momen Pride Month ini tidak hanya sekedar mengingat kembali apa yang terjadi di bulan Juni tahun 1969, tapi juga untuk Let's Talk sendiri mengajak semua teman-teman meningkatkan awareness bahwa teman-teman dari kelompok minoritas seksual dan gender ini juga memiliki hak-hak yang sama seperti teman-teman yang lain. Baik Bang Peri, sebagai pengantar mungkin memang tidak banyak ya data-data terkait dengan sebenarnya kalau kita ngomongin keragaman seksual dan gender, tentu kita mengingat kembali bahwa masyarakat Indonesia sendiri sebenarnya kan merupakan masyarakat yang memiliki keragaman gender dan seksual, dan itu sudah terjadi lama dan turun-temurun gitu ya Bang ya. Bahkan penelitian Sherin Graham, itu seorang antropolog tentang 5 genders di Bugis Society, juga membuktikan hal itu gitu, bahwa di masyarakat Bugis ternyata ada 5 gender selain gender normatif yang ada gitu. Nah, bagaimana menurut Bang Peri sendiri? Apakah benar Bang, Indonesia memang merupakan masyarakat dengan keragaman gender dan seksual? Dan kalau keragaman gender dan seksual ini memang ada dan merupakan realitas dalam masyarakat, mengapa masih sering terjadi marginalisasi dan diskriminasi ya terhadap warga dengan suara saya kedengaran ya Bang? Tadi sempat ke skip, hilang, sekarang sudah kembali. Oh gitu. Oke. Jadi Bang, kalau banyak penelitian yang sudah membuktikan bahwa
masyarakat kita ini sebenarnya merupakan masyarakat dengan keragaman gender dan seksual gitu. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Sherin Graham, ya, Graham seorang antropolog, dan Sherin menemukan bahwa ada 5 gender di komunitas Bugis gitu ya. Itu hanya salah satu dari beberapa atau banyak penelitian terkait dengan keragaman gender dan seksual di Indonesia. Nah, kalau menurut Bang Peri sendiri, bagaimana Bang Peri melihat hal ini? Apakah benar, Bang, Indonesia ini merupakan masyarakat dengan keragaman gender dan seksual? Dan kalau keragaman gender dan seksual ini merupakan realitas yang memang ada sejak dulu gitu, mengapa masih sering terjadi marginalisasi, diskriminasi ya terhadap warga dengan identitas gender dan seksual non-normatif ini? Ya, saya percaya dengan hasil penelitian itu ya, dan meyakini bahwa sesungguhnya keberagaman gender itu sangat banyak gitu di dalam berbagai wilayah di Indonesia. Persoalannya kan dia kemudian tidak dimunculkan ke publik sehingga publik sering sekali tidak tahu gitu. Maka kalau bicara tentang keberagaman gender, sering sekali kemudian orang akan menyatakan, oh itu dari barat gitu. Sama persis ketika orang kemudian belajar tentang feminisme misalnya, orang akan mengklaim bahwa seakan-akan ini semua dari barat gitu. Padahal kalau misalnya diteliti lebih jauh, tidak hanya di Bugis gitu, tetapi praktek-praktek atau identitas atau keberagaman gender itu bisa kita temukan dalam budaya-budaya di berbagai wilayah di Indonesia. Bugis hanya salah satunya gitu. Kalau di Bugis kan kita mengenal misalnya ada Calabai, kemudian Calalai gitu. Di Sumatera Utara sendiri kita punya gitu. Karena saya berangkat dari Sumatera Utara karena kebetulan saya juga orang Batak gitu. Di daerah Samosir itu ada yang dikenal dengan namanya Nantinjo gitu. Nantinjo itu sama persis misalnya dengan Calalai di Bugis gitu. Jadi itu ada gitu ya. Nah, kemudian kalau kita misalnya lihat di Jawa Timur ada Reok Ponorogo gitu. Nah, kemudian bahkan di Papua misalnya kalau kita mau lihat literatur itu juga ada gitu. Jadi di praktek-praktek serupa itu ada ditemukan gitu, bahkan misalnya di Papua Nugini dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah misalnya fakta-fakta ini dibuka ke publik, diperkenalkan kepada publik, dan eksistensi mereka ditunjukkan gitu. Itu yang selama ini kemudian tidak muncul gitu. Yang saya sebutkan tadi seperti Nantinjo, kemudian Calabai dan Calalai, kemudian misalnya di Toraja ada Toberake Tambolan misalnya, Reok Ponorogo, itu yang mungkin dia dimunculkan ke publik karena memang ada kelompok-kelompok tertentu yang konsen dengan isu ini, kemudian dia melakukan riset seperti yang disampaikan tadi Mbak, dan itu kemudian dimunculkan gitu. Di luar itu, saya berkeyakinan masih banyak keragaman gender gitu. Persoalannya seperti saya katakan tadi di awal, bahwa publik, penerimaan publik terhadap isu keragaman gender ini, itu beraneka ragam. Saya nggak akan bilang bahwa semuanya menolak gitu. Ada juga yang sudah friendly. Mereka sudah menerima tentang keberagaman gender ini dan memberikan ruang gitu. Tapi memang kalau kita bicara secara umum, kecenderungannya penolakan publik masih teramat tinggi gitu. Karena itu kemudian teman-teman dengan identitas gender yang berbeda dari heteronormatif misalnya, itu rentan mengalami diskriminasi, juga mengalami kekerasan gitu. Kalau ditanyakan, mengapa misalnya ini terjadi? Saya pikir banyak faktor yang bisa kita lihat gitu. Misalnya perspektif publik yang masih memiliki kebencian terhadap identitas gender minoritas misalnya, itu masih tinggi gitu. Situasi itu kemudian diperkuat dengan sikap fundamentalisme agama yang kita harus akuin berkontribusi untuk menebarkan kebencian gitu ya. Dan kebencian itu kemudian dilembagakan gitu. Mengapa saya katakan dilembagakan? Karena dia kemudian dijadikan menjadi sebuah kebijakan yang dia kemudian melarang atau membatasi hak hidup, bahkan saya harus menyatakan mencerabut hak hidup orang-orang yang berbeda identitas gendernya dibandingkan yang lain. Saya pikir itu titik diskriminasi dan kekerasan, dan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab kami sebagai lembaga negara hak asasi manusia untuk memastikan bagaimana negara
pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai dengan level terbawah itu memberikan perlakuan yang sama, memberikan penghormatan terhadap seluruh orang tanpa harus membedakan identitas gendernya, karena itu adalah mandat dari konstitusi dan deklarasi universal hak asasi manusia. Gitu. Saya pikir itu menjadi tugas kita bersama gitu. Baik Bang, berarti memang praktek seksual dan identitas gender yang beragam berbeda ini juga sudah dikenal ya sejak dulu, tidak hanya di beberapa tempat tertentu, tapi juga dari Sumatera hingga Papua itu sudah memiliki keragaman Betul. Ini ya. Terlebih kalau kita masuk ke konteks seni pertunjukan, budaya gitu ya, kemudian seni bela diri dan kepercayaan terkait misalnya dewa-dewa zaman yang Betul. Dipercaya oleh teman-teman itu juga ternyata bahkan kalau misalnya legendanya ada ya Bang ya. Kalau kita lihat misalnya dalam budaya Bugis, itu kan teman-teman sebagai calalai ataupun calabai itu kan diberikan penghormatan ya. Mereka dijadikan sebagai tokoh, bahkan kadang-kadang teman-teman dengan identitas gender yang berbeda ini menjadi tetua-tetua adat, bahkan mereka berkontribusi untuk misalnya bagaimana menjadi tabib di komunitasnya, dan saya pikir sampai hari ini itu cukup relevan gitu. Kontribusi mereka dalam setiap aspek kehidupan kita sangat banyak gitu ya, baik misalnya di dunia fashion, di industri hiburan dan lain sebagainya, mereka punya kontribusi cukup besar gitu. Tapi sekali lagi ketika bicara soal hak-haknya itu yang kemudian kita abai. Jadi seakan-akan apa yang mereka berikan, kontribusi mereka itu kita nikmatin, tapi ketika mereka misalnya mempertanyakan hak-haknya, itu kemudian kita kerabut. Di situ saya pikir bagaimana kita tidak memperlakukan orang dengan setara gitu. Itu saya pikir menjadi persoalannya gitu. Oke, baik Bang Peri. Ini ada Kak Isang. Kebetulan Kak Isang nih dari Makassar nih Kak. Nih Bang nih, ya, beliau bilang kalalai dan kalabai itu sebenarnya tidak dijadikan tokoh, tapi mungkin yang dimaksud adalah bisu. Thank you ya. Koreksinya, Kak Isang. Dan teman-teman, kami juga mengundang teman-teman untuk berpartisipasi ya, ngobrol-ngobrol dalam dialog interaktif saya dan Bang Peri malam ini. Teman-teman bisa menuliskan pernyataan maupun pertanyaan terkait dengan tema kita malam ini, keragaman seksual dan gender, mengupayakan perlindungan hak warga negara. Jadi silahkan teman-teman nanti bisa berdialog aktif dengan kami dengan menulis di chatbox ya. Oke, Bang Peri, kalau tadi kita sudah mengakui bahwa memang keragaman gender dan seksual ini terjadi sudah sejak lama turun-temurun sebenarnya ya. Dan kalau kita mengakui hal ini, apakah mengakui keragaman gender dan seksual sebagai realitas masyarakat Indonesia itu berdampak pada pengakuan publik dan negara terhadap hak setiap warga negara atas keragaman identitas gender dan seksual, Bang? Terlepas dari tadi Bang Peri bilang bahwa kita tahu, kita aware, tapi masih banyak diskriminasi yang terjadi. Ya, saya pikir kalau bicara tentang pengakuan, negara dan publik itu mengakui keberadaan teman-teman gitu. Tetapi kalau bicara tentang pemenuhan hak, ini yang saya pikir masih jauh dari harapan. Faktanya, Komnas Perempuan sejak 10 tahun yang lalu itu mendata kebijakan-kebijakan diskriminatif di Indonesia. Kami menemukan ada banyak sekali kebijakan diskriminatif yang itu menyasar pada teman-teman dengan identitas gender minoritas itu tadi. Misalnya melarang kelompok-kelompok itu untuk bekerja di instansi pemerintah atau bahkan tinggal di komplek tertentu gitu. Itu terjadi gitu. Dia bentuknya bisa surat edaran bupati, atau dia misalnya surat edaran kepala desa atau kepling dan lain sebagainya kalau di perkotaan gitu. Saya pikir ini salah satu contoh mengapa misalnya negara tidak adil di dalam pemenuhan hak-hak teman-teman yang memiliki identitas gender yang berbeda itu gitu. Bahkan itu kita bisa lihat misalnya dalam berbagai kebijakan nasional. Misalnya kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 tentang pornografi misalnya, itu disampaikan gitu loh.
bahwa orientasi seksual minoritas misalnya itu seakan-akan menjadi sebuah hal yang terlarang gitu. Itu kemudian dikriminalisasi gitu. Padahal kalau kita misalnya merujuk pada apa namanya keputusan misalnya kalau kita lihat dalam PPDGJ misalnya, PPDGJ itu adalah Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa edisi 2 tahun 83 dan kemudian PPDGJ edisi 3 tahun 93 itu kan sudah menyatakan bahwa itu bukan masuk dalam daftar gangguan penyakit jiwa. Sebelumnya tahun 90 WHO bahkan sudah mencabut itu gitu. Tapi banyak sekali inkonsistensi di level pemerintah gitu. Saya pikir ini menjadi soal gitu. Bahkan kadang-kadang kita misalnya dapat pengaduan ya di kampus misalnya, di beberapa kampus ini yang terbaru misalnya gitu. Kalau misalnya diketahui bahwa yang bersangkutan merupakan orientasi seksual minoritas misalnya, maka dia dilarang untuk kuliah di situ. Pertanyaan saya pertama adalah waktu itu, gimana teman-teman bisa mendeteksi orientasi seksual? Ini kan sesuatu yang belum dilakukan pun, tetapi idenya sendiri itu udah diskriminatif gitu. Idenya sendiri itu udah mengkriminalisasi gitu. Kemudian yang terbaru, mungkin teman-teman juga udah tahu, ketika institusi negara, saya nggak akan sebut institusinya apa, ketika dia mengetahui bahwa yang bersangkutan memiliki orientasi seksual minoritas, dipecat dari institusi itu. Gitu. Saya pikir ini tindakan yang sangat kejam luar biasa gitu loh. Karena ketika dia kemudian dicabut misalnya, dipecat dari pekerjaannya, otomatis itu kan sebenarnya mencabut hak hidupnya kan gitu. Nah kalau kemudian orang sudah dicabut hak hidupnya, apalagi yang bisa diharapkan gitu dari sebuah institusi negara. Saya pikir ini menjadi soal yang sampai hari ini belum terjawab gitu. Dan saya pikir kita harus berjuang bersama bagaimana kemudian teman-teman dengan identitas gender yang berbeda tadi atau orientasi seksual yang berbeda tadi itu mendapatkan hak-haknya gitu, setara dengan yang lain. Sekali lagi dalam perspektif hak asasi manusia, setiap orang memiliki hak yang sama. Dia tidak boleh misalnya dikecualikan dan lain sebagainya gitu. Karena itu sekali lagi ini perjuangan panjang teman-teman gitu. Kalaupun misalnya kita melihat DUHAM misalnya atau Undang-Undang Hak Asasi Manusia kalau di Indonesia kesempatan atau hak hidup itu diberikan kepada setiap orang, tapi di sisi lain ada dia kebijakan yang mengkriminalisasi. Saya pikir ini salah satu persoalan di negara kita, di mana kebijakan kita itu bisa berlawanan gitu loh. Jadi dia bertentangan satu dengan yang lainnya. Padahal di dalam peraturan perundang-undangan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan misalnya dia sudah dikatakan tidak boleh berlarangan dengan bertentangan dengan aturan hukum di atasnya. Tapi faktanya itu bisa terjadi gitu. Yang lebih ironis lagi, tindakan sewenang-wenang, tindakan main hukum sendiri gitu. Kelompok masyarakat misalnya ketika memiliki kebencian tersendiri terhadap yang bersangkutan, bahkan seakan-akan nyawanya pun menjadi halal gitu. Itu yang terjadi ketika salah satu teman kita, dia adalah teman waria yang waktu itu kemudian menjadi korban kekerasan yang berakhir dengan kematian gitu. Saya pikir kasus-kasus seperti ini masih seakan-akan wajar terjadi di lingkungan kita gitu. Dan kadang-kadang ketika misalnya dilaporkan misalnya ke aparat penegak hukum, penanganannya itu juga sulit sekali. Dan seakan-akan tidak dijadikan sebuah prioritas kasus yang harus ditindaklanjutin gitu. Artinya secara kelembagaan, secara institusi, baik misalnya sikap publik melegalisasi bahwa tindakan kekerasan, diskriminasi, bahkan penghilangan nyawa teman-teman dengan identitas gender yang berbeda itu seakan-akan sah di Republik ini gitu. Ini sangat miris gitu. Dan seperti kata Mas Farid misalnya di dalam tulisan di IG ini, banyak pelanggaran HAM yang itu dipertontonkan secara telanjang gitu. Saya mau jadi ingat misalnya ketika 3 atau 4 tahun yang lalu sekelompok teman-teman waria di Aceh, mereka disiksa, kemudian ditangkap gitu oleh yang itu diperintahkan oleh Kapolresnya gitu, dibotakin gitu. Saya pikir luar biasa gitu loh. Kalau kemudian institusi yang dilegalkan oleh negara turut serta melakukan penyiksaan
terhadap masyarakat. Saya mau menarik ini karena besok 26 Juni diperingati sebagai Hari Anti Penyiksaan Internasional. Dan saya harus katakan, teman-teman dengan identitas dan orientasi seksual minoritas rentan sekali mengalami penyiksaan. Kalau misalnya saya sebutkan tadi peristiwa yang terjadi salah satu di Aceh misalnya, itu hanya satu kasus gitu. Di luar itu ada banyak sekali kasus-kasus lain yang dia tidak terekspos, tidak tertangani, dan bahkan karena memang mereka merasa sulit sekali mendapatkan keadilan, mereka pasrah gitu loh. Bayangin kalau ini terus-menerus terjadi, saya pikir mau jadi apa negara ini gitu loh. Jadi saya pikir memang banyak, mumpung momen bulan Juni adalah Pride Month, kemudian besok diperingati sebagai Hari Anti Penyiksaan, penting sekali kita menyuarakan bahwa penyiksaan kepada siapapun, termasuk dengan teman-teman identitas atau orientasi seksual minoritas, itu mestinya dihentikan gitu, karena itu sekali lagi pelanggaran HAM yang secara masif dilakukan oleh publik tanpa proses penanganan atau penegakan hukum yang berlaku di negara kita. Ya Bang, terima kasih paparannya. Jadi memang situasi banyak persoalan serius ya terkait dengan keragaman gender dan seksual di Indonesia saat ini ya. Tadi Bang Ferry sudah sampaikan. Tapi Bang, di satu sisi kan demokrasi pasca reformasi ini juga membawa angin segar ya Bang ya, memberi ruang dan juga jaminan bagi warga negara untuk memiliki kebebasan berekspresi dan berserikat. Hal ini ditandai dengan banyaknya kelompok-kelompok dengan keragaman seksual dan gender. Hilang ya Bang? Ya, sekarang sudah kedengaran Bang? Sekarang sudah kedengaran? Suaranya hilang, saya nggak dengar. Sebentar, saya ganti.